Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-145. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah sejenak kemudian Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles itu sudah meloncat ke punggung kuda mereka. Sejenak kemudian keduanya telah melarikan kuda mereka, meninggalkan 4 orang yang terluka itu. Jalan menuju ke padepokan itu memang jalan yang jarang dilewati orang. Sawah yang terbentang di sebelah menyebelah jalan itu pun sebagian telah dikuasai oleh Kiai Banyu Bening pula. Sementara beberapa bagian yang lain masih terbentang padang ilalang dan padang perdu yang luas sampai ke batas hutan lereng gunung yang lebat. Kedatangan Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles di rumah Ki Ajar Panggoan telah disambut dengan berbagai macam pertanyaan. Pakaian mereka yang terpercik darah telah menunjukkan bahwa keduanya telah bertempur dan bahkan melukai lawan-lawan mereka. "Aku tidak bermaksud menantang untuk berperang tanding," berkata Ki Lemah Teles mendahului Ki Sambi Pitu, sehingga Ki Sambi Pitu itu pun tertawa. Sementara Ki Lemah Teles pun kemudian bercerita tentang apa yang telah dialaminya. Ki Ajar Panggoan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Dengan demikian, maka kita sudah membuka permusuhan dengan padepokan itu. Tetapi bukan maksud kami," berkata Ki Lemah Teles. "Kami dihadapkan pada suatu keadaan tanpa pilihan. Orang berkumis lebat itu benar-benar akan membunuh kami atas perintah Kiai Gondowiro yang ternyata lebih senang disebut Kiai Banyu Bening, meskipun kesannya seperti air yang sangat keruh." Ki Ajar Panggoan, Ki Jogoprono, dan Ki Pandi mengangguk-angguk mendengar cerita itu. Bahkan dengan nada berat Ki Ajar Panggoan itu berkata, "Orang-orang yang perlu dikasihani." "Siapa yang perlu dikasihani?" bertanya Ki Lemah Teles. "Orang yang lebih senang disebut Kiai Banyu Bening itu." "Yang lain?" desak Ki Lemah Teles. Ki Ajar Panggoan mengerutkan dahinya, tetapi ia pun menjawab, "Maksudku, Kiai Banyu Bening itu saja." "Tetapi Ki Ajar menyebutnya seakan-akan lebih dari satu. Ki Ajar menyebutnya orang-orang. Bukankah itu lebih dari seorang?" berkata Ki Lemah Teles kemudian. "Tidak, ternyata aku salah ucap. Maksudku, Kiai Banyu Bening itu adalah orang yang pantas dikasihani. Bukankah ia telah kehilangan istrinya yang ternyata telah pergi bersama seorang laki-laki? Kemudian justru laki-laki yang membawa istrinya itu bersama kawan-kawannya telah menyerang dan berusaha membunuh Kiai Banyu Bening. Dan yang terjadi kemudian adalah bahwa rumahnya telah terbakar, dan yang paling parah adalah bayinya, satu-satunya miliknya yang ditinggal, ikut terbakar pula." "Iya," Ki Sambi Pitu menyambung. Kesan yang terburuk yang terpahat di dinding hatinya adalah suara tangis bayi itu. Bayi itu menangis melengking-lengking di saat rumahnya terbakar
Namun Kiai Banyu Bening itu pun segera pingsan. Manggada dan Laksono juga mendengar keterangan itu. Rasa-rasanya mereka ingin menutup telinga mereka. Namun mereka pun ingin mendengar kelanjutan dari cerita itu. Tetapi ternyata Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles tidak jelas sejak kapan Kiai Banyu Bening itu mendirikan sebuah perguruan. Kapan pula ia membuat semacam tetenger bagi bayinya di hadapan sebuah tempat pemujaan untuk menyerahkan korban-korbannya. Namun Ki Ajar Panguan pun kemudian berkata, "Jadi yang kita hadapi sekarang berbeda dengan Panembahan Leptogati. Panembahan Leptogati adalah seorang yang benar-benar mengabdikan dirinya menurut satu keyakinan hitam. Panembahan Leptogati ingin mempunyai sifat kandel yang paling baik di muka bumi, sehingga dengan demikian ia akan dapat menjadi orang yang tidak terkalahkan. Tetapi yang dilakukan oleh Kiai Banyu Bening adalah semata-mata pancaran dendam, kebencian dan kekecewaan yang membakar jantungnya. Tetapi akibatnya juga sangat mengerikan. Ungkapan dari dendam, kebencian dan kekecewaan itu tidak kalah kejinya dengan upacara-upacara yang dilandasi dengan kepercayaan hitam Panembahan Leptogati," berkata Ki Pandi. Yang lain mengangguk-angguk. Sementara itu, hampir di luar sadarnya, Manggada yang juga mendengarkan pembicaraan itu berkata bahwa Kiai Banyu Bening memilih tempat di kaki Gunung Lawu ini pun nampaknya tidak sekedar kebetulan bahwa di sini Panembahan Leptogati pernah mendirikan sebuah padepokan pula. Orang-orang tua yang mendengar kata-kata Manggada yang seakan-akan meluncur begitu saja itu pun mengangguk-angguk pula. Ki Jogo Prono pun segera menyahut, "Iya, agaknya ada hubungannya. Kenapa Kiai Banyu Bening memilih tempat ini untuk mendirikan padepokan dan juga perguruan di tempat ini?" "Kita akan mencarinya," desis Ki Ajar Panguan. "Tetapi yang penting, kita harus menjadi lebih berhati-hati setelah Kiai Banyu Bening mengambil sikap yang kasar itu." "Tetapi, apakah di padepokan itu nampak banyak orang? Maksudku, apakah padepokan dan perguruan Kiai Banyu Bening itu termasuk perguruan yang mempunyai banyak murid dan pengikut?" bertanya Ki Pandi kemudian. "Agaknya cukup banyak. Tetapi selain di dalam padepokan itu, Kiai Banyu Bening telah menyebarkan pengaruhnya di luar dinding padepokannya. Perguruan Kiai Banyu Bening tentu menjanjikan sesuatu kepada para pengikut di luar padukuhan. Dengan menyerahkan korban-korban yang mengerikan itu, maka orang-orang yang berada di bawah pengaruh Kiai Banyu Bening itu tentu mengharapkan sesuatu. Tentu bukan sekedar kewadakan," jawab Ki Sambi Pitu. "Kita memang harus melengkapi bahan-bahan pengenalan kita atas padepokan itu," desis Ki Pandi. "Tetapi kita harus menjadi lebih berhati-hati," Ki Ajar Panguan mengulangi. Orang-orang yang sedang berkumpul itu mengangguk-angguk. Sementara Ki Pandi pun berkata, "Aku akan mulai dari sebuah padukuhan yang tidak terlalu jauh dari padepokan itu." Dengan demikian maka sekelompok orang yang tinggal untuk sementara di rumah Ki Ajar Panguan itu menjadi semakin tertarik untuk mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Upacara-upacara yang dilakukan di beberapa padukuhan sudah berkembang. Anak-anak binatang yang dikorbankan itu tidak lagi ditusuk sampai mati, tetapi anak-anak binatang itu harus dibakar hidup-hidup.
Namun yang tidak kalah menariknya adalah burung-burung elang yang kadang-kadang nampak berterbangan di atas padepokan itu. Bahkan sekali-sekali burung-burung itu menyambar-nyambar seakan-akan ingin melihat dan meyakini apa yang ada di dalam padepokan itu. Sebuah padepokan yang belum banyak diketahui bentuk dan isinya, yang berusaha menyebarkan pengaruhnya di bekas lingkungan pengaruh Panembahan Leptogati. Sementara menurut penglihatan yang masih harus dikaji kebenarannya, padepokan itu isinya berbeda dan sama sekali bukan kelanjutan dari padepokan Panembahan Leptogati. Tetapi untuk mengetahui hubungan antara padepokan dan burung elang itu, masih diperlukan waktu dan pengamatan yang cermat dan berhati-hati. Namun pada itu, Ki Pandi masih saja sering bertemu dengan Delima untuk mencegah kemungkinan buruk serta prasangka yang tidak baik atas gadis itu. Jika kebetulan ada orang yang melihat, maka Ki Pandi tidak selalu datang bersama Manggada dan Laksono. Kadang-kadang Ki Pandi memang datang bersama kedua anak muda itu, tetapi kadang-kadang anak-anak muda itu ditinggalkannya di seberang sungai. Tetapi Ki Pandi sendiri kemudian menjadi semakin akrab dengan Delima. Delima tidak saja menunggu Ki Pandi di pinggir sungai, tetapi kadang-kadang juga di sawah atau pategalan. Gadis itu senang mendengar cerita Ki Pandi tentang daerah di seberang hutan Jatimalang, tentang padukuhan-padukuhan yang ramai dan tidak dicekam oleh kengerian. Ki Pandi juga bercerita tentang kota-kota yang pernah dikunjungi. Namun sebenarnya lah bahwa Delima menjadi gembira jika Manggada dan Laksono juga datang bersama Ki Pandi. Namun pertemuannya dengan Ki Pandi serta Manggada dan Laksono membuat gadis itu semakin jauh dari kepercayaan yang mulai mencekam padukuhannya. Jika malam-malam yang ditentukan tiba 2 kali dalam sepekan, gadis itu harus ikut bersama kedua orang tuanya mendengarkan pamannya yang tinggal di padepokan itu menguraikan tentang jalan kehidupan sebagaimana dianutnya. Maka hatinya menjadi terguncang-guncang. Tetapi gadis itu tidak berani berterus terang menolak keyakinan pamannya itu. Setiap kali terbayang korban yang diserahkan hidup-hidup dengan perantaraan api itu, apalagi jika bayangannya mengembara ke masa-masa mendatang, serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Tetapi Ki Pandi sama sekali tidak mengatakan apa yang pernah didengar oleh Ki Sambipito dan Ki Lemah Teles tentang Kiai Gondowiro yang lebih senang disebut Kiai Banyu Bening. Sehingga bayangan-bayangan yang mengerikan itu memang akan dapat terjadi. Ketika Ki Pandi sempat berbicara dengan Delima di pategalannya yang ditanami jagung di antara beberapa batang pohon buah-buahan dan batang pohon kelapa, maka Ki Pandi pun bertanya, "Bagaimana tanggapan kawan-kawanmu, Delima? Maksudku, gadis-gadis di padukuhanmu?" "Entahlah, Kek," jawab Delima. "Kami tidak pernah memperbincangkan tentang upacara-upacara yang pernah diselenggarakan di padukuhan kami. Sejak korban yang diserahkan itu belum dibakar, tidak seorang pun yang berani menyebutnya, apalagi mengatakan bahwa mereka menjadi ngeri melihatnya. Aku sendiri yang menjadi sangat ngeri dan ketakutan
tidak berani mengatakan kepada ayah dan ibu. Aku hanya dapat mengatakannya kepada kakek. Namun justru karena itu, aku merasa beban perasaanku menjadi berkurang. Ki Pandi mengangguk-angguk, tetapi kemudian ia pun berkata, "Delima, cobalah kau bertanya kepada kawan-kawanmu jika kau mendapatkan kesempatan. Tentu saja dengan sangat berhati-hati. Sementara itu, seperti yang aku katakan, aku ingin berbicara dengan ayah dan ibumu." Tetapi, jika kakek ingin berbicara tentang keyakinan yang mengerikan itu, maka kakek akan dapat menyinggung perasaan ayah dan ibuku. Aku pun akan berhati-hati, Ger. Tetapi aku tentu harus mempunyai alasan untuk datang kepada ayah dan ibumu, berkata Ki Pandi. Kemudian, gadis itu mengangguk-angguk, tetapi ia pun kemudian berkata, Ayah dan ibu memang jarang sekali atau bahkan tidak pernah berhubungan dengan orang asing seperti kakek ini. "Tetapi aku akan mencoba, Ger, justru karena cacatku ini," berkata Ki Pandi. Kemudian, Apa yang akan kakek lakukan? "Aku akan menjual belas kasihan. Aku akan menjadi orang yang kelaparan di depan rumahmu. Kau tahu maksudku?" Delima mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tersenyum. Sehari kemudian, Ki Pandi seorang diri pula datang ke padukuhan tempat Delima tinggal. Ia tahu di mana letak rumah Delima. Karena itu, maka ia tahu di mana ia harus terduduk kelelahan dengan keringat yang membasahi seluruh pakaiannya, nafas tersengal-sengal, dan mata yang hampir terpejam. Delima yang melihat orang bongkok itu dalam keadaan yang sulit, segera memanggil ayah dan ibunya. Ayah, bawa orang itu masuk. Ia memerlukan pertolongan. Minta Delima. "Tetapi orang ini orang asing," berkata ayahnya. Siapapun juga orang itu, tetapi bukankah kita wajib menolongnya? Berkata Delima kemudian. Ternyata ibunya juga tidak berkeberatan, sehingga mereka telah menuntun Ki Pandi yang bongkok itu ke serambi depan rumahnya. Rumah keluarga Delima memang bukan rumah yang baik dan tidak besar pula. Rumah berdinding bambu itu berdiri di tengah-tengah sebidang tanah yang memang agak luas. Di bagian depan hampir tidak terdapat tanaman apapun. Halaman rumah itu nampak bersih, sementara itu di halaman samping nampak beberapa batang pohon buah-buahan. Di kebun belakang nampak beberapa batang pohon pula dan rumpun bambu yang subur. Ki Pandi duduk di sebuah amben bambu. Delima memberinya semangkuk minuman hangat. Ibunya telah memberikan beberapa potong ketela rebus. Ketika keadaan Ki Pandi sudah menjadi semakin baik, maka ayah Delima yang kemudian duduk di sebelahnya mulai bertanya, "Kau siapa, Kisanak? Dari mana dan akan pergi kemana?" Ki Pandi yang letih itu menjawab, "Aku seorang pengembara, Kisanak. Aku tidak datang dari mana-mana, dan aku tidak menuju kemana-mana. Aku berjalan saja mengikuti langkah kakiku." "Apakah kau tidak tahu kau berada di mana sekarang?" "Ya, Kisanak, aku tahu."
Aku berada di kaki Gunung Lawu. Ayah Delima itu mengangguk-angguk, sementara Ki Pandi berkata selanjutnya, "Aku semula tidak sengaja pergi ke tempat ini. Tetapi ketika aku melihat jalan menembus hutan Jatimalang yang nampaknya belum terlalu lama dibuat, maka aku pun telah menyuruk masuk sehingga aku sampai di tempat ini." Ayah Delima itu mengangguk-angguk, sementara keadaan Ki Pandi sudah nampak menjadi lebih baik. "Makanlah." Ayah Delima itu mempersilahkannya. "Sudah cukup, Kisanak. Terima kasih, aku sudah makan cukup banyak," jawab Ki Pandi yang kemudian berkata, "Sebaiknya aku akan meneruskan perjalanan." "Kenapa tergesa-gesa? Beristirahatlah di sini sampai keadaanmu benar-benar menjadi baik, Kisanak. Siapa namamu?" "Namaku Ki Pandi, Kisanak. Tetapi orang-orang yang mengenal aku memanggilku Bongkok Buruk. Tetapi itu tidak apa-apa. Aku memang bongkok dan buruk." Ki Pandi berhenti sejenak, namun ia pun kemudian bertanya, "Bagaimana aku memanggil Kisanak?" "Namaku Kerawangan," jawab ayah Delima itu. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga ini, Ki Kerawangan. Aku sekarang minta diri untuk melanjutkan perjalanan yang tidak menentu ini. Aku akan melihat-lihat lingkungan kaki Gunung Lawu itu." "Kau perlu beristirahat, Ki Pandi." "Terima kasih, Ki Kerawangan. Aku sudah cukup beristirahat. Tetapi pada kesempatan lain, aku akan singgah di rumah Ki Kerawangan ini," berkata Ki Pandi kemudian. Tetapi tiba-tiba saja Ki Pandi itu bertanya, "Tetapi, bukankah aku dapat mohon untuk bermalam di Banjar Padukuhan ini?" "Tentu," jawab Ki Kerawangan. "Siapapun boleh bermalam di Banjar. Tentu saja mereka yang kemalaman dalam perjalanan. Tetapi, apakah padukuhan ini baru akan membuat Banjar atau justru membuat yang baru?" bertanya Ki Pandi. "Maksud Kisanak?" bertanya Ki Kerawangan. "Aku melihat bangunan di luar dinding padukuhan," jawab Ki Pandi. "Jika padukuhan ini sudah mempunyai Banjar, apakah Banjar itu sudah tidak memenuhi kebutuhan sehingga harus dibuat Banjar yang baru lagi?" Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menggeleng. "Tidak, Ki Pandi. Kami tidak membuat Banjar yang baru. Bangunan di luar dinding padukuhan itu gunanya lain sama sekali. Bukan untuk kegiatan sehari-hari padukuhan ini. Tetapi bangunan itu adalah bangunan untuk pemujaan." "Pemujaan? Kau tidak mengetahui apa-apa tentang pemujaan yang kami lakukan dengan menyerahkan korban kepada penguasa api," jawab Ki Kerawangan. "Penguasa api?" bertanya Ki Pandi. "Iya, apakah kau tertarik? Api adalah segala-galanya. Panasnya api juga karena menyalanya maha api di langit. Hidup kita memang tergantung kepada api. Tetapi jika api itu murka, maka segala-galanya akan dimusnahkan." Ki Pandi mengangguk-angguk, sementara orang itu berkata, "Jika kau tertarik,
kau dapat datang esok lusa. 2 hari lagi kakakku akan datang ke padukuhan ini untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita mengabdikan diri kepada api. Api yang perkasa, yang memancar di siang hari, serta api yang lembut penuh kedamaian, yang memancar di malam hari. Maksud Ki Krawangan, matahari dan bulan? Iya, jawab Ki Krawangan. Di bulan purnama, kami menyerahkan korban itu. Ki Pandi mengangguk. Katanya, apakah aku boleh datang 2 hari lagi? Boleh Ki Pandi, kau dapat ikut mendengarkan sesorah itu. Di mana sesorah itu diselenggarakan? Bertanya Ki Pandi. Di sanggar pemujaan itu, Ki Pandi, di bangunan yang kau sangka untuk memperbaharui Banjar itu. Ki Pandi mengangguk. Ki Krawangan, aku tentu merasa takut untuk memasuki Banjar itu sendiri. Karena itu aku mohon, apakah aku diperkenankan datang kemari dan kemudian mengikuti Ki Krawangan masuk ke dalam sanggar pamujaan itu? Baik, Ki Pandi, aku tentu tidak merasa berkeberatan. Datanglah kemari setelah senja turun. Kita akan pergi bersama-sama ke sanggar. Penguasa api itu tidak menolak siapapun yang datang untuk memohon perlindungan bagi kesejahteraan hidupnya. Terima kasih Ki Krawangan. Besok lusa aku akan datang, berkata Ki Pandi kemudian. Demikianlah, maka Ki Pandi meninggalkan rumah Ki Krawangan. Ketika ia sampai di pintu regol dan berpaling, dilihatnya Delima dengan seorang gadis yang lebih kecil daripadanya. Agaknya gadis kecil itu adalah adiknya. Di hari berikutnya, Ki Pandi sempat bertemu lagi dengan Delima di Pategalan. Dari Delima Ki Pandi mengetahui bahwa gadis kecil itu memang adiknya, Kenanga. Pamanlah yang memberikan sesorah di sanggar, berkata Delima. Aku ingin mendengar isi sesorah itu, berkata Ki Pandi. Hati-hatilah, Kek. Pesan Delima. Paman adalah seorang yang keras hati, bahkan tidak segan-segan menghukum orang yang dianggapnya bersalah. Aku akan berhati-hati, Delima. Ketika rencana itu disampaikan kepada Manggada dan Laksono, maka keduanya menyatakan ingin ikut serta. Tetapi Ki Pandi berkata, "Ingat, aku hanya seorang pengembara yang sendiri. Aku tidak datang dari mana-mana dan tidak pergi kemana-mana. Karena itu maka aku tidak akan datang bersama siapa-siapa." Manggada dan Laksono dapat mengerti keterangan Ki Pandi itu. Karena itu, maka mereka tidak memaksanya untuk ikut bersamanya. Hari melompat ke hari, waktu yang ditentukan itu pun mendekat. Ki Pandi segera bersiap-siap untuk mengikuti pertemuan yang diselenggarakan setiap pekan 2 kali itu, untuk mendengarkan sesorah orang-orang yang dikirim dari Padepokan. Hati-hatilah Ki Pandi, pesan Ki Ajar Panguan. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan aku tidak terjebak dalam kesulitan seperti Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles. Mudah-mudahan, tetapi kemungkinan itu harus kau pikirkan, berkata Ki Jogoprono. Orang-orang Padepokan itu tentu akan menjadi curiga kepada semua orang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, iya,
Aku mengerti. Apa yang terjadi karena kehadiran Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles di Padepokan, serta kegagalan para pengikutnya, akan membuat orang-orang Padepokan itu menjadi semakin berhati-hati. Meskipun demikian, Ki Pandi itu pun pergi juga ke rumah Ki Kerawangan menjelang senja turun. Tetapi Ki Pandi tidak datang dari arah bawah kaki Gunung Lawu, tetapi ia memberikan kesan bahwa ia baru saja turun dari lereng yang lebih tinggi. Senja itu, maka Ki Kerawangan sekeluarga telah bersiap untuk pergi ke tempat yang disebutnya sebagai Sanggar Pamujan. Satu bangunan khusus yang dipagari dengan batang pohon kelapa utuh yang ditanam berjajar rapat. Pagar itu cukup tinggi sehingga tidak mudah untuk melihat apa yang sedang berlangsung di dalamnya. Ki Kerawangan, istri dan kedua orang anak gadisnya dilepas senja itu telah berangkat bersama Ki Pandi ke tempat yang disebut Sanggar itu. Beberapa orang tetangganya juga pergi bersama keluarga mereka untuk mendengarkan sesorah tentang penguasa api serta laku yang harus dijalani para pemujanya. Ketika orang-orang itu memasuki sanggar, maka langit pun sudah mulai menjadi gelap. Di regol sanggar itu telah dipasang 2 buah oncor yang cukup terang. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, orang-orang Padukuhan itu melihat bukan saja kakak Ki Kerawangan yang akan memberikan sesorah itu yang sudah ada di sanggar, tetapi mereka telah melihat beberapa orang yang sebelumnya jarang kelihatan di sanggar itu. Mereka tentu orang-orang dari Padepokan, sebagaimana kakak Ki Kerawangan itu. Ki Pandi memang tidak mengetahui perbedaan itu karena ia belum pernah menghadirinya sebelumnya. Ketika mereka berjalan memasuki regol sanggar itu, maka setiap orang tiba-tiba saja telah berubah. Mereka tidak lagi berbicara yang satu dengan yang lain, tetapi mereka berjalan saja dengan wajah yang menatap ke depan. Matanya seakan-akan tidak berkedip, sementara mulut mereka terkatup rapat-rapat. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang nampaknya dapat bebas bergerak tanpa batasan-batasan. Dan ternyata orang itu bukan orang Padukuhan. Delimalah yang berbisik lirih di telinga Ki Pandi. Orang-orang itu belum pernah hadir sebelumnya, tetapi agaknya mereka orang-orang Padepokan, kawan-kawan dari pamanku. Ki Pandi mengangguk-angguk, tetapi jantungnya menjadi berdebar-debar. Beberapa saat kemudian, orang-orang Padukuhan itu telah berdiri dalam beberapa deret. Mereka tidak lagi berdiri di antara keluarga mereka masing-masing, tetapi anak-anak muda dan gadis-gadis berdiri di depan, di belakang deretan anak-anak. Baru kemudian orang-orang yang lebih tua dan paling belakang adalah orang-orang tua. Ki Pandi yang tidak tahu di mana ia harus berdiri, mengikut saja petunjuk Ki Kerawangan. Sambil menunduk, Ki Pandi berdiri di belakang Ki Kerawangan dan istrinya. Sementara itu, Delima dan Kenanga berada di depan bersama anak-anak muda dan gadis-gadis yang lain. Suasana pun masih tetap mencekam, tidak seorang pun yang berbicara. Mereka memandang ke depan dengan wajah yang kosong. Sementara itu, yang akan sesorah masih belum nampak di hadapan orang-orang yang sudah bersiap-siap untuk mendengarkan itu. Meskipun orang itu
sudah ada di antara mereka. Bahkan kakak Kikerawangan itu masih sibuk berbicara dengan beberapa orang kawan-kawannya dan bahkan berjalan hilir mudik tidak seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang sudah ada di dalam sanggar itu mulai menjadi gelisah. Meskipun mereka masih tetap tidak berbicara apapun, namun sikap mereka menunjukkan kegelisahan mereka. Beberapa orang mulai memandang berkeliling, mencari di mana kakak Kikerawangan itu berdiri. Ki Pandi berdiri dengan jantung yang berdebar-debar. Justru pada saat ia memasuki sanggar itu, terjadi sesuatu yang tidak seperti biasanya. Delima sebelum memisahkan diri sempat berbisik di telinganya, sehingga Ki Pandi menduga-duga apakah yang terjadi. Dadanya menjadi semakin berdebar-debar ketika ia merasa dua orang selalu mengawasinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.